اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kita baca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi di sini menceritakan kepada kita tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang agung, sosok yang mulia. Beliau ungkapkan tentang Rasulullah dari apa yang ada di dalam hatinya. Al-Habib Ali mengungkapkan apa yang ada di benaknya tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua yang beliau sampaikan, mungkin sedikit yang saya ingin sampaikan di sini. Beliau bilang, ya seperti kita udah bahas tentang sejarah kelahirannya Rasulullah yang luar biasa itu, dan sedikit tentang sejarah hidupnya, saya ingin sampaikan, kata Habib Ali Habsyi, tentang bentuk fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bilang, buka telinga kita, siapkan hati kita untuk dilukiskan oleh Habib Ali Habsyi tentang sosok Nabi Muhammad dari fisiknya. Sebab kita kalau mati nanti, kalau kita meninggal dunia masuk dalam kubur, kita masuk dalam kubur, bakal datang malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir itu setelah nanya kita tentang man rabbuk wa man nabiyuk dan seterusnya, dia bakal tanya sama kita, kama fi sahihil Bukhari, tentang bakal ditunjukkan oleh Munkar Nakir gambarnya Nabi Muhammad. Kita ditanya, kenal gak sama ini? Kenal gak sama ini? Dalam hadis Nabi bilang, orang yang beriman yang kenal kepadaku bakal bilang, hadza Nabi Muhammad yang selama ini Anda beriman kepadanya. Maka saat itu malaikat bilang, wah ini orang sorga, masuk ke dalam sorga. Orang yang gak kenal Nabi Muhammad, ketika disodorkan gambarnya Nabi Muhammad, malaikat tanya, kenal gak ini? Siapa dia? Gak tahu. Aneh dulu cuman dengar orang nyebut tentang dia, aneh ikut. Itulah ikut-ikutan namanya. Ikut-ikutan. Malaikat dengar gini bawa pentungannya, udah ini nggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi bilang, dengerin tentang sosoknya Rasulullah, kita bakal ditanya. Subhanallah. Lama banget nggak pernah dengar orang ngingetin kita tentang pertanyaan Munkar Nakir di dalam kubur. Lama nggak pernah dengar tentang itu. Sampai hampir kita lupakan kalau ada pertanyaan Munkar Nakir dalam kubur. Allah. Habib Ali Habsyi bilang, Allah ciptain Nabi Muhammad itu dengan sosok dalam bentuk yang paling sempurna. Taba'athu ala akhlaqin saniyah. Udah dicetak sama Allah di atas lempengan akhlak yang mulia. Dan Allah wujudkan sosok Nabi Muhammad itu dalam bentuk fisik yang paling indah, yang paling sempurna. Allahumma salli alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marbu' al-gamah. Apa artinya marbu' al-gamah? Postur tubuhnya enggak tinggi, enggak pendek. Wa ila tuli agrab, tapi agak sedikit tinggi. Ya, dibilang pendek enggak, dibilang tinggi banget enggak, tapi agak tinggi, kelihatan beliau tinggi. Hadza dari postur tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warnanya, warna kulitnya, kalau kita kan orang Indonesia sawo. Sawo matang, ada sawo mentah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam warna kulitnya abyadha, putih kemerahan. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya, ada orang yang putihnya kuning,
ada putih banget, ada orang yang putihnya kemerahan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam warna kulitnya itu putih kemerahan. Allahumma sholli alaihi. Kening beliau nih, jidat beliau luas, lebar, dan rambutnya bainal jummati wal wafrah. Nabi SAW kadang tuh lagi pendek ila syahmati udhunai, sampai ke daun telinganya segini. Kalau lagi panjang, panjang, lebat sampai ke lehernya. Dan kalau lagi panjang banget sampai ke pundaknya sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak selamanya panjang sepundak, enggak selamanya seleher. Ya sebagaimana manusia, lagi panjang-panjang, lagi pendek-pendek, kalau lagi sedang-sedang. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus rambutnya itu bukan rambut yang lurus, enggak. Bukan juga kelewat keriting, enggak. Tapi bercampur antara lurus dan keriting, ikal kalau bahasa ini kita. Allahumma sholli alaihi. Terus kita punya rambut hitam, tapi enggak hitam-hitam banget. Hitamnya keabu-abuan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya hitam pekat. Hitam pekat. Terus beliau punya jenggot itu lebat, sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan waqad mala'a baina hadza wa hadza. Nih antara telinga dengan telinga itu penuh dengan jenggot. Jenggotnya Nabi Muhammad SAW lebat dan penuh. Naam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Waqad mala'a baina hadza wa hadza. Kumis beliau indah, cakep banget. Terus dia punya alis matanya itu melengkung, dan ada orang yang alis matanya tebal. Nabi enggak, bagus, bahasanya alis matanya itu tipis melengkung. Nah, terus matanya Rasulullah SAW itu bulat dan ujungnya lancip. Hidungnya mancung. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kita bayangin tuh kulit putihnya yang kemerahan, ya, dihiasi dengan rambutnya yang hitam dan jenggotnya yang hitam lebat itu. Allahumma shalli alaihi. Kayak apa tuh? Aduh, kita belum pernah lihat sih. Ya cuman bisa ngehayal doang. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendi-sendinya itu sempurna. Ya, ada orang kan perutnya maju. Ada orang Nabi antara dada dengan perutnya rata. Allahumma sholli alaihi. Cakep dia, ganteng. Sampai Habib Ali Habsyi bilang, qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah. Allah ciptain Nabi itu dalam bentuk yang paling bagus. Fiha jami'il mahasini mahsurah. Segala keindahan ada di situ. Dan hanya keindahan doang yang ada di dalam dirinya Rasulullah, enggak ada lagi lain. Wa 'alaiha maghsurah. Idza takallam, kalau Nabi berbicara, itu seakan-akan sahabat menyaksikan keluar dari mulutnya Rasulullah tuh mutiara-mutiara yang berkilauan. Sahabat menyaksikan itu loh. Jadi bukan perumpamaan. Mereka lihat hal itu dengan mata kepala mereka. Lain juga dengan isi ucapannya yang penuh dengan hikmah. Mata kalau udah memandang beliau asyik aja. Macam kayak apa? Semacam orang kalau memandang pemandangan yang indah. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri, pemandangan yang indah yang dinikmati oleh orang-orang itu enggak lain hanyalah hembusan daripada keitampanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih wa khulqihin nasimu wala ghaira muhayyahu rawdatul ghanna. Sayyidun dihkuhu tabassum wal mashyul huwaina wa nawmuhul ikhfa'u.
Nabi Muhammad ketawanya senyum. Kayak apa itu senyum manisnya? Allahumma sholli alaihi. Kayak apa senyum manisnya? Ya, kita lihat teman kita yang pas-pasan aja, kalau udah senyum enak banget dilihat. Ya, Nabi kalau udah senyum bagaimana? Allah Allah. Bulan sabit tuh yang indah kalah sama senyuman manisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Nabi SAW disebutkan kalau jalan itu tidak lambat dan juga tidak terburu-buru seperti orang lari, tapi jalannya semangat. Jalannya semangat. Hadza Rasulullah. Dia kalau jalan semangat. Dibilang lari buru-buru enggak, lambat juga enggak, tapi semangat, enggak malas-malesan jalannya. Nah, sampai digambarkan bagaikan apa tahu kalau Nabi jalan? Kalau orang lagi jalan dari turunan ke bawah, artinya ditahan semangat, iya kan? Macam begitu orang kalau lagi jalan dari posisi tinggi ke bawah turunan, itu cara jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat. Allahumma sholli alaihi. Rahmatun kulluh. Dari ujung kaki sampai ujung rambut yang ada cuman kasih sayang, nggak ada lagi lain. Hazm, kedisiplinan. Azm, semangat. Wagar, kewibawaan. Ismatun wa haya'u, rasa malu. Nggak pernah keluar dari mulutnya omongan yang jorok, yang kotor, yang nggak senonoh, nggak pantas. Kalau berucap ringkes tapi padat. Perbuatannya juga begitu, ringkes padat. Akhlaknya mulia. Me'ta, tahu me'ta? Ngasih nggak tanggung-tanggung. Kalau kita ngasih orang kan hitung dulu. Nabi ngasih nggak pernah ngitung. Habis gimana ngasihnya? Ngerauk, tuh lo ambil. Berapa? Nggak tahu. Yang jelas Nabi ngerauk, nggak pernah ngitung kalau ngasih. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Cakep ya yang begini ya. Penasaran kita. Pengen tahu lebih dalam lagi. Habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu. Ini sang kekasih. Bulan purnama dijadikan sebagai simbol keindahan, ketampanan, kecantikan itu dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Tapi begitu lahirnya Nabi Muhammad dia tahu diri, malu sampai mereka penyair bilang inilah sang kekasih Nabi Muhammad yang mana bulan purnama cemburu kepadanya. Malu, salah tingkah ketika dapetin dirinya udah nggak pantas lagi dijadikan sebagai simbol keindahan. Nabi besar Muhammad udah ada. Allahumma sholli alaihi. Hayyaratil albab fi wasfi ma'nahu. Akal nih udah mentok bagaimana menggambarkan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ini sedikit. Kita kalau mau bicara tentang Rasulullah sampai habis nggak bakal ada selesainya. Falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta sama Nabi. Kita putus sampai di sini deh. Kenapa? Biar pada penasaran, cari tahu. Nanti ada dikit aja kabar langsung searching di Google. Nabi Muhammad mana? Nggak pernah cari tahu tentang dia. Habisin tuh hari-hari kita untuk kenal Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan Allah bimbing kita. Ini maaf agak telat sedikit, tapi kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah kabulin hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقدا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا
وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي لنا المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين.